Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah asisten dari admin Ana Abrori Channel yang akan memandu kawan-kawan semua dalam pembahasan soal-soal seleksi CPNS dan P3K tahun 2023 dengan judul Soal Kompetensi Manajerial bagi Semua Formasi Jabatan P3K. Dengan tema Integritas. Jika teman-teman membutuhkan modul soal P3K yang lebih lengkap untuk semua formasi jabatan, dapat menghubungi link di deskripsi. Harganya hanya Rp50.000, yaitu berupa e-book file PDF yang meliputi soal-soal teknis atau kompetensi bidang, TIU, TWK, TKP, manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Oke, baiklah teman-teman semua, mari kita awali belajar kita dalam video kali ini dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Kita langsung masuk dengan soal yang pertama. Berikut adalah 15 soal pilihan ganda ujian kompetensi manajerial bagi aparatur sipil negara dengan tema integritas beserta jawaban dan pembahasannya. 1. Seorang pegawai pemerintah menemukan kasus korupsi di dalam lingkungan kerjanya. Dia memiliki bukti yang kuat mengenai kasus tersebut, namun dia ragu untuk melaporkannya karena takut dihukum atau dipecat oleh atasan yang terlibat dalam korupsi tersebut. Apa yang sebaiknya dilakukan pegawai pemerintah tersebut? A. Mengabaikan kasus tersebut dan berpura-pura tidak mengetahuinya. B. Membawa bukti-bukti yang dimilikinya ke media massa. C. Melaporkan kasus tersebut ke lembaga anti korupsi atau ombudsman. D. Menghadap langsung ke atasan yang terlibat dalam korupsi dan meminta penjelasan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan, sebagai seorang pegawai pemerintah yang memiliki integritas, yang harus dilakukan adalah melaporkan kasus tersebut ke lembaga anti korupsi atau ombudsman. Hal ini penting agar pelaku korupsi dapat diproses sesuai hukum dan untuk mencegah terjadinya tindak korupsi di lingkungan kerja. 2. Seorang kepala subbagian di lingkungan kerja Anda sering meminta pegawai bawahannya untuk membantu menyelesaikan pekerjaan pribadinya, seperti mengurus surat pribadi atau mengantar jemput anaknya. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh pegawai bawahannya dalam situasi ini? A. Menolak melakukan permintaan dari atasan dan menjaga batasan hubungan kerja. B. Menyampaikan keluhan ke pimpinan yang lebih tinggi. C. Melakukan permintaan atasan tanpa menimbulkan masalah. D. Melakukan permintaan atasan, namun dengan harapan mendapat keuntungan atau perlindungan di masa depan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan, sebuah tindakan yang tepat adalah menolak melakukan permintaan dari atasan dan menjaga batasan hubungan kerja. Pegawai bawahannya harus menyadari bahwa permintaan semacam itu adalah pelanggaran etika dan melaporkannya jika diperlukan. 3. Seorang pegawai pemerintah dihadapkan pada tugas yang harus segera dilakukan. Namun, dia mengetahui bahwa dia belum memiliki pengetahuan ataupun keterampilan yang cukup untuk menyelesaikan tugas tersebut. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh pegawai pemerintah tersebut? A. Menolak tugas yang diberikan dengan alasan keterbatasan pengetahuan dan keterampilan. B. Melakukan tugas tersebut tanpa meminta bantuan atau belajar terlebih dahulu. C. Mencari informasi dan belajar tentang tugas yang diberikan sebelum melakukannya. D. Meminta teman sejawat untuk menyelesaikan tugas tersebut. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan, seorang pegawai pemerintah yang memiliki integritas harus bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Jika dia tidak memiliki pengetahuan atau keterampilan yang cukup, tindakan yang tepat adalah mencari informasi dan belajar tentang tugas yang diberikan sebelum melakukannya. 4. Seorang aparatur sipil negara memegang tanggung jawab besar dalam mengelola anggaran di unit kerjanya. Dia kemudian menerima tawaran dari rekan bisnis untuk menerima suap agar memilih perusahaan tersebut sebagai pemenang tender. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh aparatur sipil negara tersebut? A. Menerima tawaran suap demi keuntungan pribadinya. B. Menolak tawaran suap namun tetap memilih perusahaan tersebut sebagai pemenang tender. C. Melaporkan tawaran suap kepada atasan atau lembaga yang berwenang. D. Menolak tawaran suap dan memilih perusahaan yang memenuhi syarat sebagai pemenang tender. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D.
Pembahasan, seorang aparatur sipil negara yang berintegritas harus menolak tawaran suap dan memilih perusahaan yang memenuhi syarat sebagai pemenang tender. Penerimaan suap merupakan pelanggaran hukum yang dapat merugikan negara dan masyarakat. 5. Seorang pegawai pemerintah mengikuti sebuah seminar yang dibayar oleh perusahaan pihak ketiga yang akan memasok barang kepada instansi pemerintah tempatnya bekerja. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh pegawai pemerintah tersebut? A. Tetap mengikuti seminar tanpa memedulikan siapa yang membayarnya. B. Menolak mengikuti seminar yang dibayar oleh perusahaan pihak ketiga. C. Melaporkan kegiatan tersebut kepada atasan atau lembaga yang berwenang. D. Tetap mengikuti seminar namun memberikan informasi mengenai perusahaan pihak ketiga kepada atasan atau lembaga yang berwenang. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan, seorang pegawai pemerintah yang memiliki integritas harus menghindari konflik kepentingan. Oleh karena itu, tindakan yang tepat adalah melaporkan kegiatan tersebut kepada atasan atau lembaga yang berwenang, agar dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 6. Seorang aparatur sipil negara mengetahui adanya dugaan penyimpangan dalam pengadaan barang di unit kerjanya. Sebagai seorang pegawai yang bertugas di bidang pengawasan, apa yang sebaiknya dilakukan oleh aparatur sipil negara tersebut? A. Mengabaikan dugaan penyimpangan tersebut dan membiarkannya berlalu. B. Melakukan penyelidikan sendiri tanpa melibatkan pihak berwenang. C. Melaporkan dugaan penyimpangan tersebut kepada atasan atau lembaga yang berwenang. D. Menyebarkan informasi mengenai dugaan penyimpangan tersebut secara anonim. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan, seorang aparatur sipil negara yang memiliki integritas dan bertugas di bidang pengawasan harus melaporkan dugaan penyimpangan tersebut kepada atasan atau lembaga yang berwenang. Tindakan ini penting untuk menindaklanjuti dan memastikan pelaku penyimpangan dihukum sesuai hukum yang berlaku. 7. Seorang pegawai pemerintah diberikan akses terhadap informasi yang sangat rahasia dan bersifat sangat rahasia di unit kerjanya. Dia kemudian menyebarkan informasi tersebut kepada pihak yang tidak berwenang. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh pegawai pemerintah tersebut? A. Mengabaikan tindakan tersebut karena tidak ada yang tahu. B. Menghentikan penyebaran informasi dan meminta maaf kepada pihak yang berwenang. C. Melanjutkan penyebaran informasi dengan alasan kepentingan pribadi. D. Melaporkan tindakan tersebut kepada atasan atau lembaga yang berwenang. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan, seorang pegawai pemerintah yang memiliki integritas harus melaporkan tindakan tersebut kepada atasan atau lembaga yang berwenang. Penyebaran informasi yang bersifat sangat rahasia dapat merugikan negara dan melanggar hukum yang berlaku. 8. Seorang kepala subbagian di unit kerja Anda meminta bawahannya untuk menandatangani laporan keuangannya atas nama bawahannya. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh bawahan tersebut? A. Menolak dan melaporkan tindakan tersebut kepada atasan atau lembaga yang berwenang. B. Menandatangani laporan keuangan atas nama bawahannya tanpa persetujuan bawahan. C. Menolak menandatangani laporan keuangan atas nama bawahannya dan mencari tahu solusi terbaik. D. Menandatangani laporan keuangan atas nama bawahannya tanpa melaporkannya kepada siapapun. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan, seorang bawahan yang memiliki integritas harus menolak dan melaporkan tindakan tersebut kepada atasan atau lembaga yang berwenang. Menandatangani laporan keuangan atas nama bawahannya tanpa persetujuan adalah pelanggaran etika dan melanggar ketentuan hukum. 9. Seorang pegawai pemerintah memiliki saudara yang memiliki perusahaan yang tertarik untuk menjadi pemasok barang di unit kerjanya. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh pegawai pemerintah tersebut? A. Mendorong atasan agar memilih perusahaan saudaranya sebagai pemasok barang. B. Melaporkan hubungan keluarga tersebut kepada atasan atau lembaga yang berwenang. C. Menyembunyikan hubungan keluarga tersebut dan memilih perusahaan saudaranya sebagai pemasok barang. D. Menolak memilih perusahaan saudaranya sebagai pemasok barang dan melaporkan hubungan keluarga tersebut kepada atasan atau lembaga yang berwenang. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan, seorang pegawai pemerintah yang memiliki integritas harus menghindari konflik kepentingan.
Oleh karena itu, tindakan yang tepat adalah melaporkan hubungan keluarga tersebut kepada atasan atau lembaga yang berwenang agar dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. 10. Seorang aparatur sipil negara menemukan bahwa rekan kerjanya melakukan tindakan yang akan merugikan kepentingan negara dan masyarakat. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh aparatur sipil negara tersebut? A. Melaporkan tindakan tersebut kepada atasan atau lembaga yang berwenang. B. Mengabaikan tindakan tersebut dan fokus pada pekerjaannya sendiri. C. Memberikan peringatan kepada rekan kerjanya agar tidak melanjutkan tindakan tersebut. D. Membantu rekan kerjanya mengamankan keuntungan dari tindakan yang dilakukan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan, seorang aparatur sipil negara yang memiliki integritas harus melaporkan tindakan tersebut kepada atasan atau lembaga yang berwenang. Tindakan ini penting untuk mencegah kerugian negara dan masyarakat serta menindak pelaku sesuai hukum yang berlaku. 11. Seorang aparatur sipil negara menerima hadiah dari perusahaan swasta yang sering melakukan bisnis dengan unit kerjanya. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh aparatur sipil negara tersebut? A. Menerima hadiah tersebut sebagai imbalan atas kerja kerasnya. B. Menolak hadiah tersebut dan melaporkannya kepada atasan atau lembaga yang berwenang. C. Menerima hadiah tersebut namun tetap melakukan pekerjaannya dengan objektif dan tanpa memihak. D. Menyembunyikan penerimaan hadiah tersebut dan melanjutkan kerjasama dengan perusahaan swasta tersebut. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan, seorang aparatur sipil negara yang memiliki integritas harus menolak hadiah tersebut dan melaporkannya kepada atasan atau lembaga yang berwenang. Menerima hadiah dari pihak yang berkepentingan dapat merugikan objektivitas dan independensi pegawai pemerintah. 12. Seorang pegawai pemerintah membawa pulang dokumen rahasia dari kantor untuk diselesaikan di rumahnya. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh pegawai pemerintah tersebut? A. Mengabaikan tindakan tersebut karena dia akan merampok rumahnya. B. Membawa pulang dokumen tersebut tanpa bermaksud melakukan tindakan yang tak pantas. C. Memberitahu atasan mengenai niatnya membawa pulang dokumen tersebut. D. Melapor kepada atasan atau lembaga yang berwenang mengenai niatnya membawa pulang dokumen tersebut. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan, seorang pegawai pemerintah yang memiliki integritas tidak diperkenankan membawa pulang dokumen rahasia dari kantor bahkan untuk alasan pribadi. Tindakan tersebut dapat membahayakan kerahasiaan informasi dan melanggar ketentuan yang berlaku. 13. Seorang kepala bagian di unit kerja Anda divonis bersalah dalam kasus korupsi oleh pengadilan. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh Anda sebagai bawahannya? A. Menjaga jarak dan tidak mengambil tindakan apapun. B. Segera melaporkan kepada atasan atau lembaga yang berwenang mengenai situasi tersebut. C. Mengambil kesempatan untuk meminta izin korupsi dari atasan baru. D. Mengaitkan diri dengan atasan baru untuk mendapatkan perlindungan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan, seorang bawahan yang memiliki integritas harus melaporkan kepada atasan atau lembaga yang berwenang mengenai situasi tersebut. Melaporkan kasus korupsi merupakan tindakan yang tepat untuk memastikan penegakan hukum dan mencegah terulangnya tindak pidana korupsi. 14. Seorang aparatur sipil negara mendapat tugas inspeksi pada perusahaan pihak ketiga yang sedang diatur izin usahanya. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh aparatur sipil negara tersebut? A. Memberikan izin usaha tanpa memeriksa secara menyeluruh. B. Memeriksa secara teliti dan objektif sesuai dengan prosedur yang berlaku. C. Memberikan izin usaha atas dasar hubungan pribadi dengan perusahaan pihak ketiga. D. Menerima suap dari perusahaan pihak ketiga untuk memberikan izin usaha. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan, seorang aparatur sipil negara yang memiliki integritas harus memeriksa secara teliti dan objektif sesuai dengan prosedur yang berlaku. Tindakan ini penting untuk memastikan bahwa perusahaan pihak ketiga yang sedang diatur izin usahanya memenuhi persyaratan yang ditetapkan. 15. Seorang pegawai pemerintah mendapat tawaran pekerjaan sampingan yang akan menguntungkannya secara finansial. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh pegawai pemerintah tersebut? A. Menerima tawaran pekerjaan sampingan dan melanjutkan pekerjaan di unit kerjanya.
B. Melakukan pekerjaan sampingan tersebut jika tidak bertentangan langsung dengan pekerjaan di unit kerjanya. C. Menolak tawaran pekerjaan sampingan dan menghindari konflik kepentingan. D. Melakukan pekerjaan sampingan tersebut tanpa memberitahu atasan atau lembaga yang berwenang. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan, seorang pegawai pemerintah yang memiliki integritas harus menghindari konflik kepentingan. Oleh karena itu, tindakan yang tepat adalah menolak tawaran pekerjaan sampingan dan fokus pada pekerjaan di unit kerja tanpa ada benturan kepentingan. Baiklah kawan-kawan semua, kita cukupkan sampai di sini dulu belajar kita dalam video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan kawan-kawan semua dapat lulus mengikuti seluruh rangkaian seleksi CPNS dan P3K dari awal sampai akhir nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kawan-kawan semua, kita cukupkan sampai di sini dulu belajar kita dalam video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan kawan-kawan semua dapat lulus mengikuti seluruh rangkaian seleksi CPNS dan P3K dari awal sampai akhir nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.